Halo, jumpa lagi dengan saya, Anna Marsiana. Saya punya 3 channel. Cerdas bersama Anna Marsiana, Jalan-jalan bersama Anna Marsiana, dan Belajar bersama Anna Marsiana. Jadi jangan lupa tonton terus, like, share, dan subscribe. Ini kita lagi break dari fasilitasi. Beberapa hari melakukan fasilitasi dengan beberapa teman. Dan kita lagi ambil waktu istirahat. Supaya waktu istirahat berguna, saya mengajak teman-teman untuk ngobrol sesuatu yang dibilang isu lama ya isu lama, dibilang masih banyak yang belum tahu, juga masih banyak yang belum tahu gitu. Yaitu tentang gender. Kenapa? Karena berkali-kali saya melakukan fasilitasi dan bicara soal gender. Ternyata kalau saya tanya, gender itu apa sih? Masih banyak loh yang jawab perempuan. Gitu. Dengan wajah yang innocent, gender itu perempuan. Kenapa perempuan? Karena kalau bicara gender, selalu bicara soal ketidakadilan perempuan. Oh, oke. Masuk akal juga sih, biasanya kalau kita diskusi gender, maka ujung-ujungnya memang kita diskusi tentang ketimpangan, ketidakadilan perempuan gitu ya. Jadi oke, saya bisa ngerti. Tapi gender itu bukan perempuan. Jadi kali ini secara singkat kita mau belajar tentang apa itu gender dulu deh. Supaya jangan kita malu setelah sekian puluh tahun persoalan gender didiskusikan di negeri ini, setelah lebih dari 10 tahun pengarus utamaan gender menjadi kebijakan di negeri ini, ada SK Presiden untuk pengarus utamaan gender 2009, kita masih bicara gender itu apa sih? Perempuan. Enggak. Jadi kita harus lebih pinter ya. Oke. Jadi gender itu apa sih? Yang pertama, gender itu adalah konstruksi sosial yang mengkonstruksikan tentang bagaimana seorang laki-laki harus menjadi laki-laki dan seorang perempuan harus menjadi perempuan. Jadi, gender mengkonstruksikan manusia gampangannya ke dalam 2 kotak. Sangat biner, sangat dikotomis. Apa itu dikotomis? Sangat bertentangan satu sama lain. Biner hanya ada 2 kotak gitu ya. Yang seperti yang saya bilang, kotak laki dan kotak perempuan. Bagaimana dengan yang ada di tengah-tengah? Nggak ada tempat menurut konstruksi gender gitu. Nah, jadi jangan lupa ya, gender adalah konstruksi sosial. Karena dia konstruksi sosial tentang bagaimana menjadi laki-laki dan bagaimana menjadi perempuan, maka gender seringkali juga kita sebut sebagai jenis kelamin sosial. Loh kok bisa? Dia disebut jenis kelamin sosial, artinya jenis kelamin yang ditentukan oleh masyarakat, bukan bawaan lahir. Setiap orang punya jenis kelamin ya, dan jenis kelamin itu beda dengan gender. Jenis kelamin saya, maaf, saya sebut ya, vagina. Jenis kelamin suami saya, penis. Tapi dalam bahasa Indonesia, kalau dibilang jenis kelamin, selalu bilang perempuan, laki. Nah ini yang bikin bingung gitu. Karena jenis kelamin saya vagina, jenis kelamin suami saya penis. Tapi karena saya punya vagina, ini bukan soal ngomong porno. Karena saya punya vagina, maka sosial mengkonstruksikan saya bahwa saya harus bergaya, membawa diri, bersikap, bertikah laku,
berperilaku itu sesuai dengan kotak karakter perempuan yang diharapkan oleh masyarakat. Ingat, diharapkan, dikonstruksikan oleh masyarakat. Begitu juga laki-laki diharapkan berpakaian, membawa diri, bersikap, berperilaku sesuai dengan konstruksi yang diharapkan oleh masyarakat. Padahal sama-sama punya vagina, tentu saya dengan perempuan lain yang punya vagina itu punya karakter yang berbeda, punya hobi yang beda, punya minat yang beda. Yang akibatnya sebetulnya akan nampak dalam cara membawa diri, cara berperilaku yang berbeda. Artinya sebetulnya nggak bisa dikotakkan dalam satu kotak gitu ya. Bahwa semata-mata karena berjenis kelamin vagina, maka saya harus berperilaku seperti norma-norma konstruksi sosial yang dikenakan kepada perempuan tadi. Di situ nanti di episode berikutnya kita belajar mengapa konstruksi gender sangat bias dan berpotensi dan sudah membawa ketidakadilan bagi kelompok gender tertentu. Tapi itu nanti kita kembali jadi apakah gender itu. Nah, dengan penjelasan tadi, gender, konstruksi gender yang ada sifatnya sangat biner dan sifatnya sangat sosial yang karenanya dia harus dibedakan dari jenis kelamin. Jadi poin kedua adalah gender itu berbeda dengan jenis kelamin. Gender adalah jenis kelamin sosial, sementara jenis kelamin biologis itu adalah jenis kelamin yang kita bawa waktu kita lahir dan itu sangat spesifik, vagina, penis. Itu jenis kelamin. Yang ketiga, yang penting kita ketahui tentang gender sebagai konstruksi sosial adalah bagaimana konstruksi sosial itu, apa saja konstruksi sosial itu dan bagaimana konstruksi sosial itu diimpos atau dicoba untuk dipaksakan gitu. Yang pertama saya beri contoh, apa yang dimaksud dengan konstruksi sosial dan bagaimana konstruksi sosial itu diimpos atau dipaksakan. Tadi saya bicara dua kotak, ya kan? Kotak laki sama kotak perempuan. Di kotak laki itu ada disebut, biasanya kalau kita tanya, laki itu seperti apa? Semua gambaran tentang laki-laki muncul di sana. Gagah, maskulin, memimpin, tegas. Ini yang udah lebih parah lagi, otomatis kepala rumah tangga. Nah, misalnya gitu. Kotak perempuan, feminin, suka menangis, cengeng, emosi, cantik, lemah lembut gitu. Nah, semua deskripsi tentang seperti apa perempuan dan seperti apa laki-laki itu yang kita sebut stereotype gender. Apa itu stereotype gender? Deskripsi atau pengkotaan tentang seperti apa itu perempuan, seperti itu apa itu laki-laki. Bagaimana dalam kenyataannya? Dalam kenyataannya, ternyata ada banyak laki-laki yang nggak maskulin loh, ya kan? Ada laki-laki yang feminin, ada laki-laki yang nggak tegas sama sekali, ada laki-laki yang emosional. Banyak. Kalau KDRT itu apa? Laki-laki emosional kan? Tapi dalam kotak stereotip itu nggak ada. Banyak laki-laki yang cantik. Coba lihat sekarang, idola kamu K-pop kan? Laki-lakinya cantik apa ganteng? Cantik loh laki-laki Korea yang jadi idola kamu tuh. Cantik. Artinya apa? Di kotak gender laki-laki tadi nggak tepat karena dalam kenyataannya ada banyak laki-laki yang lahir, yang sehari-harinya nggak matching masuk kotak gender tadi. Karenanya itu disebut konstruksi sosial karena kenyataannya tidak seperti itu.
Begitu juga pada perempuan. Gambaran perempuan lemah, emosional, cantik, feminin. Padahal dalam kenyataannya banyak bejibun perempuan yang gagah. Sri Wahyuni sukses menyumbang medali emas untuk Indonesia. Yang maskulin, yang ketika jadi pemimpin jauh lebih tegas daripada laki-laki. Yang sistem berpikirnya sangat sistematis, yang tidak emosional, sangat rasional, lebih rasional dari banyak laki-laki. Banyak gitu. Di sini bagian terakhir dari apa itu gender, saya mau bilang. Jadi konstruksi sosial tentang gender laki perempuan tadi akan sangat punya konsekuensi yang harus kita bongkar nantinya di episode kedua. Nanti kita akan belajar dampak dari konstruksi gender itu. Sampai di sini kira-kira udah mulai jelas belum ya? Jadi gender itu berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin itu tidak pernah bisa bertindih rapat dengan gender. Karena jenis kelamin itu adalah semata-mata bawaan lahir, sementara gender itu adalah konstruksi sosial yang dikenakan kepada kita semata-mata kita punya penis atau vagina. Dan konstruksi sosial gender semacam itu punya banyak persoalan, punya banyak konsekuensi yang menghadirkan ketidakadilan bagi kelompok gender tertentu. Apa saja konsekuensinya? Nanti kita tunggu di episode berikutnya. Oke. Sampai di sini dulu obrolan kita tentang gender. Jadi sekarang udah tahu ya, nggak lagi bilang ya gender itu perempuan, tapi konstruksi sosial tentang bagaimana menjadi laki-laki dan perempuan yang sifatnya sangat biner, ya. Jadi sampai di sini dulu obrolan kita. Tunggu nanti episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus menjadi cerdas, terus belajar, dan terus mencintai negeri.